di rumahku! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ijong Sidarta, dan tentunya masih di channel Ijong DK. Terima kasih sudah klik video ini, entah sengaja atau tidak sengaja. Saya doakan semoga selalu sehat walafiat dan diperlancar rezekinya. Amin ya robbal alamin. Langsung siapkan kopai, udut, memaksimalkan volumenya, kita seruput bareng-bareng yuk. Mantep. Awal kisah terlihat dua petugas polisi dari Mosul yang terjebak di sebuah ruangan. Mereka terlibat kontak senjata dengan pasukan ISIS karena diketahui mereka telah menangkap dua anggota ISIS lainnya. Karena kalah jumlah, mereka yang terpojok terus diserang. دور على فتش هادي الثلج. Saat kehabisan amunisi, mereka memutuskan untuk melawan dengan senjata seadanya. Namun tidak lama kemudian, mereka mendengar suara tembakan dari berbagai sisi, yang sepertinya membunuh semua pasukan ISIS itu. Dan benar saja, saat menengok keluar rupanya tim SWAT yang telah meratakan pasukan ISIS itu. Tim SWAT itu dipimpin oleh Komandan Mayor Jasen. Mayor Jasen yang menemui mereka menanyakan mengapa mereka bisa berada di sini. Dia diberitahu jika mereka telah menangkap dua anggota ISIS yang menyelundupkan narkoba dan menukarnya dengan senjata dan amunisi. Mayor Jasen kemudian memerintahkan anak buahnya untuk mengeksekusi dua anggota ISIS itu. Setelah itu, mereka berdua kemudian diinterogasi oleh Mayor Jasen. Dia bernama Kawa Salah Al-Waili, orang Kurdi berusia 21 tahun. Sementara satu rekannya bernama Jamil Al-Qurtobi. Mayor Jasen memiliki daftar nama-nama polisi Irak yang diketahui telah berkhianat dan bergabung dengan ISIS. Dan nama mereka berdua bersih. Nama mereka tidak ada dalam daftarnya. Mayor Jasen kemudian mengajak Kawa untuk bergabung dengan tim SWAT. Tim SWAT ini hanya akan menerima anggota ISIS dari orang-orang yang terluka oleh ISIS atau kehilangan keluarganya karena ISIS. Dan Kawa masuk kategori itu karena dia telah kehilangan pamannya akibat diserang ISIS. Kawa kemudian diberikan seragam uniform milik tim SWAT. Sementara rekannya Jamil dibantu tim SWAT mengambil jenazah paman Kawa. Dia diminta oleh Mayor Jasen untuk kembali pulang ke markasnya. Scene selanjutnya, mereka melanjutkan perjalanan. Di perjalanan, Kawa bertanya kepada Walid tentang tujuan misi mereka. Tetapi Walid enggan menjawabnya. Mereka kemudian terus bergerak dan memasuki area pemukiman. Singkat cerita, mereka memasuki rumah kosong tak berpenghuni karena ditinggalkan oleh pemiliknya. Dengan formasi perlindungan, mereka dengan hati-hati memeriksa ruangan demi ruangan. Dan setelah dirasa aman, mereka kemudian beristirahat sejenak di sana. Walid yang tampak gelisah diberitahu oleh Mayor Jasen jika mereka hanya akan beristirahat 10 menit saja. Pada kesempatan itu, Kawa kembali menanyakan tentang tujuan misi mereka. Namun lagi-lagi pertanyaannya diabaikan.
Tidak lama kemudian mereka mendengar pergerakan di luar rumah. Dari kaca jendela, Mayor Jasen melihat Jamil rekan Kawa berada di sana. Jamil lalu menandai lokasi mereka dengan sinyal asap. Rupanya Jamil adalah pengkhianat, dan setelah Jamil pergi, terlihat satu mobil pickup datang ke sana dan tiba-tiba ledakan itu menewaskan satu rekan mereka. Mayor Jasen yang emosi berusaha untuk menyerang Kawa karena menuduhnya juga sebagai pengkhianat. Namun Kawa berulang-ulang kali mengatakan jika dia bukan pengkhianat. Mayor Jasen kemudian menghubungi rekannya dan datang dengan membawa 3 mobil, mengangkut rekannya yang tewas, lalu kemudian mereka melanjutkan perjalanan. Di perjalanan mereka bertemu dengan 2 bocah kakak beradik yang sedang membawa jenazah ibu mereka. Mayor Jasen kemudian mengajak mereka untuk ikut dengannya. Namun kembali Walid mengatakan kepadanya untuk segera melanjutkan perjalanan karena mereka tidak punya banyak waktu. Tapi adiknya bersedia untuk ikut dengan Mayor Jasen. Lalu kakaknya memberitahunya, jika kamu ikut dengan mereka, maka kita akan berpisah. Adiknya kemudian memaksanya untuk ikut dengannya, namun kakaknya tetap saja menolak. Adiknya memutuskan untuk ikut dan mereka akhirnya berpisah. Sepurane sing akeh yo masih. Singkat cerita, mereka tiba di pos pemeriksaan polisi federal. Dan untuk bisa melewati pos pemeriksaan itu, ya seperti biasa, ora jauh beda karo kene bos. Mayor Jasen mengamplopi salah satu petugas di sana. Mereka kemudian berhenti di kamp pengungsi dan meletakkan rekan mereka yang tewas di tenda jenazah. Sementara Mayor Jasen membawa bocah itu dan mencarikannya orang tua angkat yang bisa mengurus dan merawatnya. Setelah itu mereka kemudian melanjutkan perjalanan. Di perjalanan, Kawa kembali menanyakan tentang tujuan misi mereka. Namun lagi-lagi dan lagi, dia tetap tidak mendapatkan jawaban. Scene selanjutnya, kendaraan mereka mulai memasuki zona berbahaya di Mosul, karena diketahui sebagian besar wilayah itu telah dikuasai oleh ISIS. Tidak lama kemudian, warga sipil berlarian. ISIS mulai menembaki mereka satu per satu. Warga sipil itu ditembaki oleh ISIS sebagai hukuman, karena mereka telah pergi meninggalkan kotanya. Setelah satu rekannya tewas, mereka akhirnya tidak tinggal diam. Mayor Jasen mengajak Walid dan Kawa untuk pergi menyergap penembak itu. Mereka berhasil melumpuhkan 2 anggota ISIS. Mayor Jasen kemudian memantau area sekitar dengan teleskop sniper. Dan setelah itu Walid mengatakan, tampaknya kita sudah dekat dengan tempat tujuan. Tidak lama kemudian rekan-rekan lainnya juga sudah berada di sana. Dan mereka memutuskan untuk beristirahat sejenak. Kawa dan Amir diperintah untuk berjaga dan memantau area sekitar. Sementara beberapa rekan lainnya memanfaatkan kesempatan untuk menunaikan kewajiban. Walid yang memantau area sekitar kemudian memanggil Mayor Jasen. Melalui teleskop terlihat kamp ISIS berada tidak jauh di depan mereka. Salah satu rekannya menyarankan untuk menghubungi pusat komando dan meminta mereka untuk menyerang kamp itu dengan serangan artileri. Namun Mayor Jasen menolaknya, karena menurutnya sudah pasti pusat komando menolaknya dan meminta rekannya untuk membatalkan misi. Namun tidak lama kemudian, sebuah drone bermuatan peledak ISIS menghancurkan satu mobil milik mereka. Namun satu drone lagi berhasil ditembak jatuh oleh agen operasi pasukan khusus Iran. Mayor Jasen yang melihatnya kemudian mengatakan, mengapa agen pasukan khusus Iran ada di Irak dan berperang memakai senjata Amerika dan amunisi NATO. Dia menjawab, ya, dunia ini ruwet kawan. Mayor Jasen meminta untuk melakukan barter.
Mayor Jason membutuhkan banyak amunisi untuk senapan serbu AK-47. Sementara agen tentara pasukan khusus Iran itu hanya membutuhkan udut, karena menurutnya senjata dan nikotin menyatukan dunia. Mereka kemudian melakukan pertemuan. Mayor Jason dan timnya menyiapkan sejumlah rokok untuk dibarter. Namun hanya Mayor Jason saja yang diizinkan untuk masuk. Dalam pertemuan itu mereka sepakat untuk barter 1 kotak rokok untuk 1 kotak amunisi. Lalu Mayor Jason diminta untuk melihat tawanan mereka. Yah, siapa tahu dia mengenal salah satu dari mereka. Tidak lama kemudian Mayor Jason meminta Kawa dan rekan lainnya untuk ikut masuk ke dalam. Rupanya salah satu tawaran itu adalah Jamil. Jamil menjelaskan dia ditangkap oleh kelompok ISIS dan mendapat ancaman keluarganya akan dibunuh, kecuali memberitahu di mana lokasi keberadaan tim SWAT. Lalu ketegangan di antara mereka berdua pun meningkat dengan cepat, karena Mayor Jason meminta untuk membawa pergi pengkhianat itu. Namun permintaannya ditolak. Kawa yang sudah tidak terbendung lagi emosinya langsung menghabisi nyawa Jamil dengan kapak 212-nya. Yang akhirnya aksi Kawa meredakan situasi. Sebelum pergi, Walid menukarkan hookah miliknya dengan 1 buah RPG lengkap dengan 1 roket. Dia berencana akan menggunakan RPG itu untuk menyerang markas ISIS. Singkat cerita, di perjalanan, Mayor Jason menjelaskan kepada Kawa bahwa tim SWAT tidak dapat meminta bantuan pusat komando untuk bantuan serangan artileri. Karena mengapa? Mereka terus bergerak meninggalkan kota, karena mereka telah melanggar perintah atasannya di kepolisian. Sebulan yang lalu, pusat komando memerintahkan mereka untuk melaksanakan misi, memburu dan melenyapkan ISIS. Namun 2 minggu kemudian, mereka diperintahkan untuk membatalkan misi tersebut, dan mereka dikirim ke desa terpencil agar mereka tidak lagi terlibat dalam perang. Namun mereka menolaknya, dan tetap melanjutkan misi itu. Sehingga sejak saat itu, mereka memutuskan untuk menghilang, dan tidak berhubungan lagi dengan pusat komando. Kawa yang mendengar itu memberitahunya, bahwa dia tidak ingin tahu lagi tentang tujuan misi mereka. Yang dia tahu saat ini, dia hanya akan mengikuti semua perintah Mayor Jason. Dan tidak lama kemudian, kendaraan mereka terhenti karena diserang oleh tentara ISIS. Akibat dari peperangan itu, 1 rekan mereka tewas di tempat karena secara tidak sengaja peluru yang ditembakkan Amir mengenai kepalanya. Kawa juga terluka karena serpihan dari ledakan granat di wajahnya. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki, menyisir area sekitar dan terus bergerak dengan pelan-pelan. Lorong demi lorong, rumah demi rumah mereka lewati. Namun saat mereka memasuki ruangan kosong, kontak senjata kembali terjadi. Mereka kembali menerima kenyataan pahit. 1 rekan mereka tewas terbunuh dalam serangan itu. Tanpa membuang banyak waktu, mereka terus bergerak untuk mendekat ke markas ISIS. Setelah cukup jauh berjalan, mereka akhirnya tiba di dekat markas ISIS. Mayor Jason dan Walid memutuskan bergerak maju dan mengintai. Sementara yang lain diminta untuk berjaga melindungi mereka. Setelah mengintai keberadaan pasukan ISIS, mereka kemudian membagi tim. Kawa diminta untuk naik ke atap gedung dan standby untuk menyerang. Amir juga diminta untuk mengambil posisi di atap untuk memberi perlindungan kepada rekan lainnya yang akan melakukan penyerangan. Setelah roket ditembakkan oleh Walid, peperangan pun kembali terjadi.
Aman, roh hamsilan. امشي. Berhasil melumpuhkan dan mengambil alih kamp ISIS, mereka memutuskan untuk beristirahat sejenak di sana. Sinan diberi obat untuk pemulihan lukanya, sementara yang lain diminta untuk tetap waspada. Amir diminta untuk memeriksa area sekitar. Namun saat Mayor Jason membersihkan satu meja yang berantakan, tiba-tiba akibat dari ledakan itu, Mayor Jason tewas di tempat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kehilangan mentor dan komandan tim mereka terlihat sangat menderita dan kehilangan semangat. Mayor Jason sudah mereka anggap sebagai sosok ayah yang membimbing dan menjaga mereka. Kini mereka tidak tahu lagi harus berbuat apa, karena selama ini Mayor Jason yang menentukan rencana mereka. Namun Kawa tidak mau terlalu larut dalam kesedihan. Dia mengatakan, kita harus segera bergerak melanjutkan perjalanan. Namun Walid mengatakan, kamu tahu apa? Apakah kamu tahu tujuan misi kita mau kemana? Kawa menjawab, ya, yang saya tahu pasti ada hal yang jauh lebih besar yang akan kalian tuju, karena kalian telah rela menderita dan berperang di kota ini. Mendengar itu, satu rekannya mengatakan, Kawa benar, kita berenam pasti bisa menyelesaikan misi ini, agar kematian Mayor Jason tidak sia-sia. Kembali semangat, mereka akhirnya melanjutkan perjalanan di bawah komando Walid. Jarak tempat tujuan mereka hanya sisa 3 blok saja. Singkat cerita, mereka akhirnya tiba di gedung tempat tujuan mereka. Walid mengatakan, tetaplah bersamaku dan jangan berpisah. Kita naik ke lantai 4 dan bunuh semuanya. Gunakan peredam jika ada, dan jika tidak, gunakan pisau dan pistol. Matikan radio dan ayo bergerak. Setibanya di depan pintu rumah, Walid mengeluarkan kunci pintu cadangan dari dalam sepatunya. Ternyata tujuan mereka selama ini adalah ke rumah Walid untuk menyelamatkan anak dan istrinya. Dia telah diambil dan dipaksa kawin dengan salah satu anggota ISIS. Ya, tentu saja pertemuan mereka menjadi haru, karena selama ini anak dan istrinya mengira dia telah tewas. Istrinya sangat merindukannya, begitu juga dengan anak semata wayangnya. Dari sini akhirnya Kawa memahami tujuan misi tim SWAT. Mereka menjalankan misi untuk membebaskan setiap anggota keluarga mereka yang ditangkap oleh ISIS. Dan ini semua adalah rencana dari Mayor Jason. Menurut Mayor Jason, dengan menyelamatkan semua anggota keluarga tim SWAT yang diambil oleh ISIS, mereka bisa kembali dan memulai hidup baru, dan memiliki banyak anak. Lebih banyak anak, maka cepat membangun kota kembali. Kawa juga diberitahu, jika istri Amir meninggal karena kanker. Namun untungnya, anaknya masih hidup. Dan kini mereka telah mengetahui keberadaan anaknya sejak seminggu lalu. Mendengar itu tanpa pikir panjang, Kawa berdiri dan bertanya kepada Amir, seberapa jauh lokasi putramu dari sini? Dan film pun tamat. Terima kasih yang sudah menonton video ini dan selalu dukung channel ini dengan klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Tetap kalem mesem kersane ati ayam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.